Ya pemirsa, memang hukuman mati bukan hal yang asing ya buat Republik kita dan bahkan yang terbesar vonis hukuman mati ini dijatuhkan untuk bandar narkoba. Ini juga yang kemudian pada akhirnya kita bertanya-tanya lagi sekiranya kenapa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan vonis seumur hidup untuk Irjen Pol Teddy Minahasa. Bahkan dari kuasa hukumnya begitu keberatan mengingat bahwa yang diperdebatkan saat ini adalah barbuk yang diganti tawas dan beratnya memang hanya 5 kg saja dan kurang lebih 1,9 kilogram yang hilang, itu yang kemudian jadi permasalahan. Tapi yang sekarang juga menuai polemik adalah ketika dikatakan bahwa vonis yang dijatuhkan hari ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni adalah pidana mati pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini sambil saya menunggu narasumber saya ini Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamoto, tapi di studio TV One Pak Abdul Fikar pengamat pidana kita sudah bersama saya di sini. Pak Abdul Fikar, dari vonis yang dijatuhkan pidana seumur hidup sekiranya sudah tepat tidak Pak? Mengingat tuntutan ini kan mati ya Pak, seperti apa? Ya, saya kira gradasi hukuman seumur hidup itu kan di bawah mati, ya kan? Sebenarnya seumur hidup itu sama dengan mati, cuma bedanya dia tapi ada tidak waktu. Ada eksekusi ya? Hah? Tapi tidak ada eksekusi ya? Artinya seumur hidup sampai mati gitu kan? Nah, tapi kalau mati harus dieksekusi kan mati gitu. Artinya menurut saya sama gitu. Cuma dia menunggu waktu saja. Hanya saja biasanya yang seumur hidup juga kalau sudah melewati 10 tahun itu ada penilaian sendiri gitu. Artinya sangat mungkin kalau dia berjasa untuk negara, entah dia melakukan apa gitu ya, dia bisa berubah menjadi tertentu gitu. Umpamanya jadi 20 tahun, paling enggak seperti itu. Ya, menurut Bapak kenapa sih hakim itu memutuskan seumur hidup mengingat tuntutan itu pidana mati? Karena bandar-bandar narkoba seringkali ini pidana mati, seperti apa? Nah, saya kira hakim punya pertimbangan sendiri yang kalau kita ukur menurut logika kita itu memang tidak logis gitu, ya kan? Sudah yang melakukan itu petugas negara kan gitu kan, sudah jadi bandar pula kan begitu kan. Nah, mestinya di pikiran orang ini akan sama nih dengan yang lain. Ini pasti maksimal, mati gitu ya. Ternyata seumur hidup. Nah, bisa jadi, pokoknya seperti saya juga, hakim itu anti terhadap hukuman mati. Artinya boleh orang dihukum seberat-beratnya tapi jangan mati. Karena mati itu haknya Tuhan pokoknya. Betul. Bisa juga seperti itu. Kan? Ada hakim yang punya justifikasi seperti itu. Pak Abdul Fikar ditahan dulu karena saya mau tanya kepada Pak Benny Mamoto. Ada statement yang menarik juga di sini dari Pak Abdul Fikar bahwa ini dilakukan oleh polisi pemirsa, di mana ini merupakan garda terdepan hukum kita ya. Ini mungkin saya tanyakan kepada Pak Benny Mamoto mengingat kalau tidak salah Pak Benny, Pak Teddy Minahasa ini belum dicopot ya dari institusi kepolisian. Vonis seumur hidup ini dia dan tim kuasa hukumnya akan banding ini Pak. Ini seperti apa menurut Bapak? Pak Benny? Pak Benny? Baik, sambil saya menunggu komunikasi saya ke Pak Benny, mungkin pertanyaannya saya tanyakan saja kepada Pak Abdul Fikar. Memang hak untuk setiap orang untuk mengajukan banding. Tapi menurut hemat Pak Abdul Fikar, punya kans yang besar tidak sih diterima bandingnya? Gini, hukuman yang maksimal ya seumur hidup atau mati itu sebenarnya dia mengajukan banding atau tidak banding itu biasanya jalan sendiri itu perkara ya, jadi naik sendiri. Karena apa? Karena ada kekhawatiran terutama hukuman mati. Kalau hukuman mati itu otomatis dia naik sendiri itu banding sendiri ya. Karena apa? Karena itu tadi bisa jadi pertimbangan hakim tingkat pertama itu ada kekeliruan gitu. Nah, sehingga ini kan menyangkut nyawa orang gitu, tidak main-main gitu. Sehingga umpamanya demi hukum perkaranya tuh jalan sendiri gitu, jadi banding gitu. Nah, saya kira juga dengan seumur hidup kan juga sama dengan mati, cuma ada waktu gitu ya, ada waktu panjang sampai mati gitu. Ditahan dulu Pak Abdul Fikar. Sekarang saya akan hadirkan data kepada Anda pemirsa untuk melihat ini gambaran singkat mengenai perjalanan kasus pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa di 2 Februari tepatnya Teddy Minahasa didakwa terlibat peredaran narkoba. Ia juga menyampaikan eksepsi atas dakwaan jaksa pemirsa.
Kemudian di 6 Februari, JPU menanggapi eksepsi Teddy dan kemudian meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi dari Teddy Minahasa. Kemudian kita lihat lagi timeline berikutnya, di 9 Februari majelis hakim menolak eksepsi dari Teddy Minahasa dan kemudian di 13 hingga 16 pemirsa Februari dan Maret, pemeriksaan saksi, mendengarkan keterangan ahli, bahkan banyak sekali fakta-fakta yang diperdengarkan dalam persidangan. Dan kemudian 30 Maret, JPU menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati. Lalu pemirsa, di hari ini Teddy Minahasa sempat sampaikan pledoi dulu pemirsa di 13 April tepatnya. Dan kemudian di 18 April jaksa menolak pledoi dan selanjutnya di 28 April sempat ada pembelaan terakhir atau duplik. Lalu 9 Mei tepatnya ini menjalani vonis hari ini, vonis seumur hidup. Oke, Pak, sekarang saya mau tanya kepada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, meskipun pasti Bapak hati-hati sekali ya untuk menjawab hal ini karena setiap orang punya hak untuk banding. Tapi mengingat hasil hari ini, vonis sudah dijatuhkan seumur hidup, ada yang menyayangkan harusnya hukuman mati karena dari persidangan kan sempat dikatakan bahwa nego dengan bandar narkoba di Taiwan, bahkan seorang aparat menyembunyikan barbuk narkoba. Jadi kayak kesalahannya berlipat-lipat, pidana mati yang pantas dijatuhi hukumannya. Tapi ternyata seumur hidup, bahkan kuasa hukum Teddy Minahasa mau banding pula Pak. Seperti apa? Ya, jadi kita menghargai, menghormati putusan hakim ya, karena sudah melalui suatu proses. Hanya kita semua juga mengikuti bagaimana respon dari pengunjung sidang yang nadanya seperti tidak puas. Hal ini tentunya bisa dimaklumi karena apa? Selama proses persidangan berlangsung, TM ini menunjukkan sikap yang lepas tangan, lepas tanggung jawab, semua kesalahan dilempar ke anak buahnya, sementara ada pembuktian-pembuktian yang telah, seperti contoh istrinya AKBP Dodi yang menjelaskan bagaimana dia dihubungi untuk mengatur skenario bagian dari obstruction of justice, karena apa? Ada pihak yang akan dikorbankan supaya pihak yang lain lolos. Kemudian pembuktian yang lain juga sudah dilakukan di depan sidang pengadilan. Nah, dalam konteks ini saya selalu mengingatkan begini, ketika ada terdakwa divonis mati atau vonis berat, itu ada pihak yang tidak setuju. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mempertimbangkan nasib anak-anak yang sakau dan akhirnya meninggal karena narkoba? Sementara TM ini kan bisnis, menarik keuntungan dari korban-korban yang generasi muda kita ke depan. Jadi saya selalu menyatakan kalau masalah narkoba, yang jualan narkoba, dia seperti pembunuh. Bagaimana membunuh generasi muda kita? Kalau tidak mati ya setidaknya dia akan rusak kesehatannya, kemudian kualitas hidupnya menurun, masa depannya kemudian tidak lagi seperti yang diharapkan. Nah, dampak dari narkoba ini saya melihat kurang dipertimbangkan. Nah, soal yang bersangkutan lakukan, bayangkan dia seorang dengan jabatan Kapolda. Kalau ini lolos, tidak tertutup kemungkinan pada jabatan berikutnya dia akan menggunakan kekuasaannya untuk hal yang sama. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi. Kasus ini kan tidak sengaja terungkap. Dari pengungkapan Polda Metro Jaya baru merembet terus asal-usul barang itu dari mana, barulah terungkap ternyata dari hasil penyisian barang bukti. Jadi menurut kami tindakan tegas menjadi penting, kemudian hukuman maksimal menjadi penting untuk mengingatkan seluruh jajaran penegak hukum untuk tidak main-main dengan masalah narkoba. Sekali lagi, menyangkut masa depan anak cucu kita. Oke, mungkin saya kembali kepada Pak Abdul Fikar di sini. Pak,
Kuasa hukum kan sudah fix untuk banding. Ya. Dengan alasan kuasa hukum, tidak ada di Republik kita hukuman seumur hidup dijatuhkan untuk peredaran narkoba yang sangat kecil, 5 kilogram. Mengingat kalau Freddy Budiman ini menyelundupkan 1,4 juta ekstasi, Hussein Salari Rashid 402 kilogram sabu, memang angkanya fantastis. Seakan-akan mereka pantas hukuman mati, tapi Teddy Minahasa sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.